Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Sugio, mahasiswa PPD dalam jabatan BED 2 2023, PLTK Staf Empu Puturan Singaraja, NIM 230171002. Pada hari ini Jumat 1 Desember 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas UKIN 2023 dengan materi catur asrama pada kelas 10 SMKN 3 Meretewe. Berikut video pembelajaran saya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak lihat meja kursi sudah rapi, sudah bagus, sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Baiklah, untuk memulai pelajaran, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Marilah sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Om Alina Kesumada, ya Wiharan Salam, Salam Putri, dan Sumbermada, Baik Sumbermada Kemauan, Salam Berarti yang Halu, Mengagung Ketika Berikutnya, Musuhana, Menangkara, Kewajar, di Menarakan, yang Kaurukan Dimakan, Menarakan Kita Pindakan Hati, Penerima Putih, Penarang Hati, Rasa Selalu Perkiraan, Selalu Hukum, Mengarang Kita Pesan, Dikirang, Om Baiklah, terima kasih ketua sudah memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini bisa berguna untuk kita semua, terutama untuk anak-anak ke depan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Penti, Lisma, Asti, Rapi, Legi, saya Pak, Caca, Yoga, Andika, saya Pak, Reta, Tina, Puja, Lena. Terima kasih ya. Semuanya ada hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Bapak minta tolong kepada anak-anak untuk berdiri. Terima kasih. Mengapa kita harus menyanyikan lagu wajib? Jadi sebagai bangsa warga negara yang baik, kita harus menumbuhkan rasa kebanggaan kita dan rasa persatuan kita dengan menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke dengan rasa
insan kita. Jadi itu kenapa harus kita menyanyikan lagu itu. Baiklah ya, biar lebih semangat. Jadi kelihatan ini agak ngantuk-ngantuk ya anak-anak. SMK Bisa. Hindu Luar biasa. Terima kasih. Ya. Jadi sebagai pemuda Hindu, siswi Hindu atau siswa-siswi Hindu yang baik ya, yang bagus, harus punya semangat ke depannya, harus energik ya. Jadi jangan loyo, jadi itu anak-anak ya. Nah, harus punya semangat yang luar biasa untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Jadi itu harapan bapaknya anak-anak semua. Baiklah ya. Bapak ingin bertanya bagaimana tentang materi pembelajaran yang Bapak sampaikan tentang catur warna pada minggu kemarin. Apakah anak-anak sudah mengerti atau memahami? Sudah. Terima kasih ya. Baiklah, kalau anak-anak sudah mengerti, maka kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu dengan materi catur asrama. Tetap catur ya, catur asrama. Kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di sini ya, tujuan pembelajaran ya, dengan kita meyakini dan meyakinkan, memperjelas ya ajaran catur asrama sebagai tingkatan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua, percaya diri dalam melaksanakan, melatih kedisiplinan sesuai dengan tingkat dan ranah yang diatur dalam catur asrama. Ketiga. Yang pada bagian ketiga ini adalah menjelaskan, menyebutkan dan menyusun, mengurutkan pengajuan konseptual tentang ajaran catur asrama. Yang keempat, menunjukkan desain ya, menentukan contoh gambar masing-masing bagian catur asrama dalam tatanan hidup. Manfaat pembelajaran. Jadi di sini manfaat pembelajaran ya, diharapkan setelah mempelajari materi, siswa dapat memahami jenjang atau fase kehidupan dalam agama Hindu yang perlu untuk diketahui. Jadi itu anak-anak. Teknik penilaian. 1. Penilaian pengetahuan dalam bentuk esai. 2. Penilaian sikap yang terdiri dari penilaian sikap. Struktural, sosial, format penilaiannya berupa lembar penilaian diri dan penilaian antar peserta didik. Yang ketiga, penilaian keterampilan, lembar tugas dan diskusi. Nah, sebelum Bapak lanjutkan masuk ke dalam materi, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu catur asrama? Sudah tahu apa itu catur? Sudah? Nah, jadi catur asrama ini adalah 4 jenjang kehidupan, ya. 4 jenjang kehidupan yang kita lalui dalam kehidupan ini. Jadi 4 jenjang atau 4 fase kehidupan yang kita lalui atau kita jalani. Ya, itu perlu anak-anak ketahui. Baiklah anak-anak, ya kita akan masuk ke materi tentang catur asrama. Ini tentang catur asrama ya, catur asrama. Sebelum Bapak jelaskan apa itu catur asrama, apakah anak-anak di sini ada yang tahu apa itu catur asrama? Tahu Pak. Ya silakan ya Pak. Catur asrama adalah 4 jenjang kehidupan atau 4 fase kehidupan. Ya betul sekali ya. Jadi terima kasih anak-anak sudah sangat memahami ya apa itu catur asrama. Jadi catur asrama itu adalah 4 jenjang atau 4 fase dalam kehidupan ini yang kita jalani, yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, 4 fase kehidupan itu adalah sangat penting untuk anak-anak ketahui. Ya. Tetapi Bapak yakin anak-anak di sini sudah memahami apa itu catur asrama. Bapak yakin sudah bisa menyebutkan bagian-bagian daripada catur asrama. Jadi sebelum Bapak jelaskan lagi ke bagian-bagian catur asrama,
Apa ada yang bisa? Silakan anak-anak, ada yang bisa menyebutkan? Ya Pak, Ya silakan. Brahmacari. Ya betul. Jadi bagian pertama itu adalah Brahmacari. Yang kedua ada lagi? Ya silakan ya. Grahasta. Ya Grahasta, benar sekali. Ternyata siswa-siswa Bapak di sini pintar-pintar semua, sudah betul-betul memahami. Ada lagi? Ya Pak, Ya silakan. Wanaprastha. Iya betul, warna prasta. Ya, yang pada bagian ketiga, yang keempat, Saya Pak, ya silakan. Bisuka Prawasan Yasin Pak. Iya betul sekali. Jadi ada 4 bagian ya. Jadi di sini catur asrama itu terdapat 4 bagian-bagian. Ya perlu anak-anak ketahui ya. Nah ini, jadi itu ya. Nah di sini ya, bagian-bagian catur asrama. Ya. Jadi bagian-bagian 4 fase atau 4 jenjang kehidupan itu ya. Ya. Yang pertama Brahmacari asrama, yang kedua Grahasta asrama, yang ketiga Wanaprastha asrama, yang keempat Biksuka atau Sannyasi asrama. Jadi itu anak-anak ya. Sebelum Bapak jelaskan lagi apa itu Brahmacari, apakah ada yang tahu apa arti daripada Brahmacari berdasarkan gambar di depan? Ada yang bisa? Silakan juga. Brahmacari adalah masa-masa menuntut ilmu. Contohnya seperti kami menuntut ilmu Pak. Oh ya, betul. Jadi benar sekali ya. Mantap, hebat semua ya. Jadi yang namanya Brahmacari di situ adalah masa-masa menuntut ilmu atau masa-masa bersekolah. Jadi Brahmacari ini adalah dasar sebagai dasar daripada keempat bagian itu ya dari keempat bagian itu adalah sebagai dasarnya. Jadi untuk berumah tangga, wanaprastha dan bisuka adalah dasarnya adalah Brahmacari. Kenapa dianggap sebagai dasar? Karena Brahmacari ini di dalam kehidupan ini maupun selanjutnya adalah yang paling pertama kita harus menuntut ilmu. Karena Brahmacari itu adalah masa-masa kita menuntut ilmu. Jadi tanpa ilmu pengetahuan, contohnya saja kita tidak mungkin bisa membaca kalau tidak bersekolah. Ya, seperti yang contoh diberikan oleh Yoga tadi. Jadi harus menuntut ilmu dulu. Itu untuk dasarnya supaya anak-anak bisa baca tulis, bisa menghitung, kan gitu ya. Ya, untuk dasar Grahasta lagi yang untuk dasar itu. Makanya Brahmacari ini adalah fase pertama yang merupakan dasar di dalam jenjang 4 jenjang kehidupan ini. Jadi itu untuk anak-anak ekonomi sangatlah penting. Makanya anak-anak ya dituntut untuk belajar atau harus bersekolah lebih dulu. Jadi itu. Nah, di sini sebelum Bapak menjelaskan apa itu Grahasta, ada yang tahu? Saya Pak, Ya silakan Pak. Grahasta adalah masa rumah tangga. Ya betul sekali, mantap, pintar. Ya. Jadi sebagai siswa Hindu, pemuda Hindu itu harus energik, ya harus punya semangat, ya harus punya semangat, ya. Jadi jangan bingung dan loyo. Jadi seperti itu yang harapan Bapak ya. Jadi Grahastanya benar adalah Grahasta asrama ini adalah masa-masa berumah tangga, masa-masa berumah tangga ya. Jadi di dalam ajaran agama kita itu ya ada bagian-bagiannya, ada masa menuntut ilmu, ada masa berumah tangga, ada masa wanaprastha dan biksuka. Jadi ada 4 bagian di dalam agama Hindu. Ya, itu ya. Jadi itu anak-anak ya. Ya, ini memang benar yang dikatakan Rafi tadi bahwa Grahasta asrama ini adalah masa berumah tangga, masa mengumpulkan harta benda, masa-masa untuk berkeluarga. Ya, jadi di sini masa berumah tangga. Tapi perlu anak-anak ketahui juga harus ada dasarnya daripada Brahmacari. Ya itu ya dasarnya sebagai dasarnya. Ya sudah dapat kita bayangkan apabila seseorang yang tanpa pendidikan itu berkeluarga, bagaimana dia belanja ke pasar, bagaimana dia menghitung penghasilan kan,
ya paling tidak dia bisa membaca dan bisa menghitung. Nah, kan itu oleh sebab itulah untuk masa Tigrahasta ini adalah brahmacari harus kita tempuh dulu yang kita lalui. Baru kita rumah tangga untuk mengumpulkan harta benda, ya untuk menghidupi ya, anak dan keluarga. Ya. Jadi itu. Ini bagian ketiga. Bagian ketiga ini adalah warna prasta asrama. Pada bagian warna prasta asrama ini ada yang bisa menjelaskan? Anak-anak? Ya silakan Lena. Warna prasta asrama adalah tingkat kehidupan yang mengharuskan manusia untuk menjauh dari nafsu keduniaan. Iya. Jadi benar sekali ya. Ya, benar sekali ya. Benar sekali ya. Jadi warna prasta ini ya, warna prasta ini adalah di mana kita mulai mengekang hawa nafsu atau keinginan secara perlahan-lahan, mulai dikurangi. Mungkin yang waktu kita berumah tangga dulu 100% keinginannya untuk beli mobil bagus, baju bagus, mendapat uang banyak. Jadi di warna prasta ini mulai dikurangi keinginannya. Karena di warna prasta ini mulai mendekatkan diri dengan yang Maha Kuasa, mulai bersemedi bertapa. Jadi di warna prasta inilah. Jadi di warna prasta ini mulai dikurangi keinginan-keinginan itu ya, mulai dikurangi perlahan-lahan. Jadi itu pada bagian warna prasta untuk anak-anak kategori ya. Ya, sebelum Bapak jelaskan bagian biksuka atau sannyasin, ada yang bisa? Silakan. Jika adalah masa paling akhir dari jatuh asrama yang mana seorang hidup terlepas dari dunia. Iya. Jadi biksuka atau sannyasin ini di sini adalah pada bagian terakhir, bagian keempat, di mana benar-benar lepas sekali dari urusan duniawi. Nah, contoh misalnya gambar itu seorang resi. Jadi seorang resi atau maharesi itu dia lepas betul dari urusan duniawi. Ya, ya, dia lepas betul. Misalnya dia seorang raja, dan dia seorang raja, kerajaannya itu dia tinggal, ya, dia melepaskan dulu, ya, melepas betul ya dari masalah urusan duniawi. Ya, jadi dia sudah tidak mengurus, ya, dia lebih ke bertapa atau bersemedi sudah. Dia sudah tidak mengurus urusan hidup pikuk dunia. Dia sudah mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Jadi itu ya. Jadi ada bagian-bagian catur asrama ya. Sudah Bapak jelaskan satu persatu. Nah, pada bagian ini ya Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk anak-anak ya. Tugas kelompok. Anak-anak ya, di sini anak-anak akan bekerja atau berdiskusi secara berkelompok dan anak-anak silahkan mengamati gambar di depan. Anak-anak silahkan menganalisis gambar-gambar di depan ya, menjelaskannya berdasarkan tugas di dalam UKPD yang Bapak bagikan nanti. Jadi dari masing-masing bagian-bagian catur asrama ya. Jadi silakan anak-anak dikerjakannya, dikerjakan secara berkelompok atau berdiskusi ya, mengenai gambar-gambar di depan yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Silakan.
Iya Pak. Ya, Iya Pak. ada yang sudah? Ya. Kalau ada yang sudah, silahkan maju ke depan, ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, hasil kerja kelompok. Kembali ke tempat semula. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami yang anggota 4 orang. Dari saya sendiri yang bernama Tika, dan teman saya Rafi, Tina, dan Puja. Untuk gambar 1, Rahmat Cari, berkaitan dalam masyarakat yaitu masa menuntut ilmu atau bersekolah dan untuk mengenal pergerakan. Gambar 2, Rasta Asrama, masa berumah tangga untuk mencari keturunan dan untuk mencari harta. Gambar yang ketiga, warna Rasta Asrama adalah melepaskan diri dari duniawi dan tidak lagi memikirkan harta benda. Gambar yang nomor 4, sifat atau sifat yakin adalah sudah mendekat untuk meninggalkan dari duniawi dan masa-masa pertapaan. Sekian dari hasil presentasi kami. Apakah teman-teman ingin bertanya? Saya persilahkan. Ya. Bagaimana penerapan dan materi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah kita bersekolah menuntut ilmu, sehingga kita bisa membaca dan menulis. Dan terima kasih saya ucapkan selamat. Selanjutnya,
Baiklah, sampai selamat mengenalkan salam sujud kemuliaan. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 4 orang. Ini bernama saya sendiri, Betty, Isma, Asti, Lena. Pada gambar 1, Brahmacari. Brahmacari adalah mencari ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Guru. Pada gambar 2, Grahasta. Grahasta asrama adalah tingkat kehidupan rumah tangga. Gambar ketiga, Wanaprastha. Wanaprastha asrama adalah tingkat kehidupan yang mengharuskan manusia untuk menjauh dari nafsu keduniawian. Pada gambar terakhir atau gambar keempat, Biksuka. Biksuka adalah masa paling akhir dari catur asrama, yang mana seorang Hindu terlepas dari pengaruh dunia. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya. Silakan. Apa contoh grahasta dalam kehidupan sehari-hari? Grahasta asrama mempunyai arti dan kedudukan khusus di dalam kehidupan. Tahap hidup grahasta asrama berumah tangga diawali oleh upacara perkawinan, sanskara wiwaha. Jelas? Jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, silakan kelompok selanjutnya untuk memaparkan hasil diskusinya. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang bernama Yoga Saputra, Egy, Andika, Reta. Dari lembar pertama, Brahmacari adalah masa mencari atau menuntut ilmu tentang ajaran-ajaran. Brahmacari memegang peran penting untuk menentukan hidup. Dari gambar yang kedua, grahasta adalah tingkat kehidupan berumah tangga yang memiliki tanggung jawab besar seperti tanggung jawab terhadap istri, anak, dan orang tua. Gambar yang ketiga, Wanaprastha merupakan tingkat kehidupan ketiga di mana berkewajiban untuk menjauhkan diri dari nafsu dan keduniawian pada masa hidupnya. Gambar yang keempat, Biksuka atau Sannyasi. Biksuka atau Sannyasi adalah tingkat kehidupan yang lepas dari ikatan keduniawian dan hanya mengabdikan dirinya kepada Sang Hyang Widi. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Saya jelaskan seperti apa yang dikatakan biksuka dalam kehidupan. Biksuka atau Sannyasin adalah mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Jelas? Sekian dari paparan saya kelompok 4. Selamat pagi. Ya, baiklah, demikian paparan daripada masing-masing kelompok. Ya, pada pertemuan kita pagi hari ini sudah menyampaikan hasil kerja kelompok atau diskusinya dengan baik. Ya, jadi Bapak minta tolong kepada salah satu siswa untuk menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan. Jati asrama adalah 4 jenjang atau tingkatan dalam masa kehidupan yang kita lalui semasa kita hidup. Terima kasih. Benar. Jadi intinya ya, catur asrama ini adalah 4 jenjang atau 4 fase kehidupan yang kita lakoni atau kita jalani di dalam kehidupan ini. Ya, yang merupakan sebagai dasar dalam kita bermasyarakat. Jadi sebagai dasarnya. Jadi itu. Karena Bapak yakin apabila kita benar-benar menerapkan daripada 4 bagian ini, kita akan bisa bergaul dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itu. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini
Bapak rasa anak-anak sudah mengerti? Mengerti. Dengan apa yang Bapak sampaikan sudah bisa memahami? Sudah. Terima kasih. Ya, jadi Bapak lihat anak-anak sudah semangat, ya luar biasa ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak akan memberikan tugas ya untuk pertemuan kita pada minggu depan ya, dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa mengucapkan kepada Allah.